Jehun. Jehun angel tenan. Tono. Sehun. Sehun aja sih. Emang SM tuh apa? Aku tahu, aku Korea juga. Oke, biasanya nggak ada. Nonton semuanya. Oke, kita akan perawatan ke pasien yang dia tracheostomy. Kita siapkan perawatannya dulu. Ini udah ya. Pasien yang tracheostomy, cara untuk oral care-nya sama. Jadi digosok giginya dari dalam keluar. Termasuk juga penggunaan pelembabnya. Sekarang kita akan perawatan tracheostomy untuk pasien. Kemudian cara saksinya juga sama. Bedanya adalah kalau dia pakai tracheostomy dia akan nggak sedalam yang pakai ETT. Kalau ETT kan dia sampai sini nih dalamnya. Kalau yang tracheostomy kan dia udah sini. Biasanya dia lebih pendek kayak gitu. Jadi baru masuk beberapa dia udah kayak batuk gitu. Jadi nanti sama. Prosesnya sama. Harus diperoksigenasi, hiperventilasi, kasih jeda kalau mau di suction berikutnya kayak gitu. Jangan lama-lama. Sekarang kita akan perawatan pasien siapa Sehun. Pasien Sehun habis dilakukan tracheostomy ini harusnya kemudian akan dilakukan perawatan stoma. Nggak kelihatan sini aja dipindah. Nanti kita pindah ke depan. Kita make up. Oke. Kita geser kakak. Permisi minggir dulu. Awas kaki. Kok ininya dilepas, ditaruh bawah aja. Kita udah nggak pakai ini. Pasiennya di sini ya, maaf aja. Di sini. Nah. Wis ketok iki. Oke. Semua orang. Teman-teman udah belajar tentang kamar operasi belum? Belum. Oke, kalau dalam perawatan tracheostomy pastinya pakai ini kan ada inner canal-nya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara mengganti atau membersihkan inner canal, kemudian membersihkan stomanya pasien di sini. Letaknya udah ya. Dalam pembersihan tumbul nggak usah, kita nggak perlu perawatan tracheostomy. Perlu kalau dalam perawatan tracheostomy, kalau kita akan membersihkan stomanya, paling enggak minimal ada 2 pinset nanti buat membersihkan kayak gitu. Kemudian dibutuhkan kayak gini, kapas lidi yang steril. Kalau nggak ada pakai kasa boleh. Udah mau steril ya. Pura-pura kegedeannya ini kalau ini nggak pasnya nggak bisa napas, terlalu besar sebesar kapeng badan. Kemudian kasa steril, nanti kasanya dipakai untuk dia alas yang di sini. Kalau misalnya teman-teman rasanya bentukannya masih kayak gini, jangan diambil langsung, tapi harus steril, nanti minta tolong temennya. Atau kalau biasanya ada set yang di rumah sakit atau set kit kayak di video tadi kan itu udah lengkap tuh, setnya udah ada kasanya. Di situ biasanya udah cukup untuk perawatan tracheostomy. Itu 2, 3. Prinsipnya adalah steril dalam perawatan tracheostomy. Kemudian yang dibutuhkan adalah cairan NaCl. Nah, kita selamat pagi Pak Sehun, saya nurse mutik ya Pak. Pasiennya sadar nggak? Nggak, pasiennya nggak sadar. Ya Pak Sehun, pagi ini saya akan membersihkan
tracheostomi Bapak nih Pak, nanti akan diganti juga selang yang ini Pak, yang di dalam itu supaya nanti nafasnya Bapak lebih nyaman. Kami siapkan dulu peralatannya nih Pak. Kita nyiapin alat, ingat dalam prinsip steril kita harus nyiapin alat-alatnya dulu sebelum kita melakukan ke pasien. Jadi hindari untuk nanti kurang ini kayak gitu. Nanti semakin sering teman-teman melakukan tindakan, semakin sering teman-teman bisa menghafalkan dan terbiasa gitu. Pakai apa? Pakai NSL. Pakai NSL aja. Kalau ada betadine boleh dicampur dengan betadine, karena kalau dia pasien post op biasanya bersihnya bisa pakai betadine, tapi sesuai protap dengan rumah sakit. Ada lagi nggak sih? Kalau pasiennya dia punya inner canal, komnya usahakan 2, nanti yang satu buat ngambil inner canalnya. Tapi kalau ya mepet lah ya punya cuma 1, ya udah 1 aja. Saya akan kalikan dengan 1. Jadi nanti kita penggantian inner canalnya setelah selesai tindakan perawatan tracheostomi. Kita sudah siapkan untuk ini NaCl-nya, kemudian kasanya dicek sudah ada, kapas jadinya sudah ada, pinsetnya sudah ada. Oke, baik Pak Sehun, sebelum saya lakukan perawatan saya mau cek dulu nih Pak saluran nafas jenengan, saya mau dengarkan dulu kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu melakukan pengecekan dulu, pengkajian dulu ke pasiennya sebelum perawatan? Ya. Nah, kita cek ya apakah ada penumpukan sekret apa enggak, apakah pasiennya perlu disection, kemudian nanti perlu divibrasi apa enggak saat ketemu pasiennya kayak gitu. Terus dalam perawatan tracheostomi jangan lupa untuk melihat kondisi saturasi oksigennya pasien. Kita kan mau sedikit ini melakukan di bagian jalan nafasnya kayak gitu. Ketika nanti desaturasi, berhenti dulu, oksigenasi dulu kayak gitu. Jadi sesuai respon pasien. Gitu Pak, ini sudah selesai, saya tempatkan alatnya dulu ya Pak, karena ini bed pasiennya. Kemudian ini ditempatkan di mana? Trakenya di mana? Di sini. Di dada boleh, begini. Dadanya boleh gini. Di dahi nggak boleh. Nah, oke. Sudah. Atau kalau ada 2 boleh di sini, boleh di atas dadanya pasien. Sudah ya, udah lah ya, nggak bisa, nggak memori dipasang tadinya pada tempatnya. Nah, pada saat kita pertama seperti ini, cuci tangan, kemudian sekarang udah nggak boleh ya naruh bengkok di bednya pasien. Iya, nggak tahu. Kalau masih diajarin kayak gitu, ikutin yang ngajarin. Kenapa? Dapat bener. Kalau kateter Kan bengkok kotor ya, kamu kasih di ini. Kebetulan emang langsung kamu ganti apa ininya? Ya, melayang. pakai yang kasa sarung tangan bersih. Aduh, gembir. Kalau perawatan luka operasi sudah pernah dapat belum? Belum ya. Perawatan stoma sudah. Kalau perawatan stoma ngambil kasa pertama. Ini kan di luar ya, jadi nggak steril ya. Pak, permisi nggak Pak, saya ambil dulu ya Pak. Sudah. Teman-teman ini bisa lepas, kemudian cuci tangan, atau teman-teman hubungi pakai langsung. Nah, ini kan kayak gini ya teman-teman, boleh untuk bukanya ada tulisannya open here dari sini. Nah, cara makainya adalah karena ini steril, lihat posisinya nih. Kanan-kanan, kiri-kiri, maksudnya gitu.
Jadi bukanya langsung gini aja boleh. Bagaimana cara mengambilnya? Tangan yang dominan dulu, yang dia masuk, nggak boleh pegang sini, nanti on kayak gitu. Yang di sini sebenarnya steril. Kadang ini bisa dipakai buat alas, tapi jarang juga dipakai karena dia gampang rusak. Masuknya adalah di lubangnya yang ada di sini nih. Oke, kalau sudah terpasang, kita boleh ambilnya di sini. Oke, berarti ini steril ya. Oke. Nah, ini boleh kita buangkan. Nah, kalau misalnya ya, makasih ya Mbak. Ada temennya boleh minta tolong. Terima kasih Mbak. Gitu. Oke, kita akan melakukan pembersihan tadi. Kalau misalnya teman-teman nggak punya ini kapas steril, kita siapkan dulu untuk pinset dan juga kasa yang akan kita gunakan. Kalau pasiennya habis operasi atau habis tindakan, kita kasanya adalah lembab ya teman-teman. Tapi kalau pasiennya dia sudah nggak ada sekret, udah lukanya sudah baik, jahitannya sudah dilepas, biasanya yang kita pakai adalah kasanya adalah kasa kering karena untuk sekretnya aja gitu. Atau kadang cuman untuk dia pelindung dari supaya nggak ada pressure injury karena pemasangan ketingnya. Susah tipe menulis. Kesel. Nah, ini kalau misalnya nggak punya ini yang tadi nggak punya ini, kalau kita punya kapas ini kita bisa pakai kapas ini dibasahin. Nah, pakainya satu swab satu doang ya. Dari mana kayak gitu? Misalnya di sini satu swab. Nah, sudah dibuang. Terus di bawahnya. Berapa kali nurse kayak itu sampai dia bersih. Satu swab. Kalau ternyata teman-teman cuman bisa tadi cuman 1/4, jadi cuman bisa tadi kan gini nih. Kan ini gini toh. Nah, kalau misalnya teman-teman cuman bisa bersihnya di sini doang. Sini. Ya, nanti satu-satu kayak gitu. Nah, kalau ada teman kita boleh minta tolong, Mas boleh minta tolong dilepas sebentar ventilatornya, saya bersihkan bagian dalamnya. Dalamnya di sini juga dibersihkan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada temannya, nanti kita bersihkan di akhir. Gitu. Terus di bagian sini juga dibersihkan. Jadi satu swab gitu kayak perawatan luka. Jadi nggak boleh teman-teman ini udah oke nih nggak boleh. Apalagi dari sini, mbok masukin sini, mbok keluarin sini lagi, aduh jangan, kasihan banget ya, jangan ya. Ya kalau pakai ini caranya gimana guys? Ata, kamu kuatkan badanmu. Aku mau nyadar. Misi ya Pak, saya bersihkan dulu ya. Sudah sama prinsipnya, jadi satu, ini satu. Mbak boleh minta tolong dipegangin, saya mau bersihkan bagian bawahnya, diangkat aja selama. Ini bagian sini. Sini ya. Ha, Emang nggak apa nurse? nggak apa-apa, kan itu nggak steril kalau yang di sininya, yang steril aja di bagian lukanya. Pakai sarung tangan kan banyak ya. Oke, maaf ya Pak, saya bersihkan bagian bawahnya ya Pak. Ya, oke, sudah selesai ya. Habis itu kalau yang ini jangan lupa untuk dikeringkan. Kalau
kalau biar hemat biasanya adalah seperti ini teman-teman. Ini ya sangat rapuh. Setelah dia dikeringkan, maaf ya Pak, kita keringkan dulu ya Pak. Oke, kita pasang yang bagian terakhir nih, yang tadi. Kalau dia habis post op masih ada lukanya, masih ada jahitannya, kita pakainya kasa lembab. Diusahakan dia nggak terkena ke bagian-bagian lainnya. Baik Pak Sehun tadi sudah dirawat nggih Pak bagian lubang yang ada di lehernya. Tadi lukanya bagus Pak, tidak ada kemerahan atau tidak ada nanahnya juga Pak. Kemudian pertumbuhan jaringannya tadi juga baik Pak. Gitu. Kemudian ini akan saya bersihkan bagian ini ya Pak, bagian selang yang ada di leher Bapak. Nah ini kan kita masih steril juga nih. Ini kan udah kepake, udah kena ya. Apa nanti tuh bertiga ya. Oke. Nah caranya gimana melepaskan ini, melepaskan inner kanalnya. Mbak boleh minta tolong diangkat ininya, ventilatornya gitu kan, udah diangkat nih misalnya, terus kita lepas. Cara melepasnya kalau yang ini enak, inner kanalnya tinggal ditarik. Nah kalau udah kayak gini dimasukkan ke cairan NaCl. Oke, habis itu kita bersihkan. Kita bersihkan sampai dia bersih. Misalnya dia ada kotor-kotorannya kita bersihkan. Ya kayak kita ngebersihin tupperware itu lah ya. Ya pakai sedotan. Boleh minta tolong kasihnya lagi Mbak. Oh iya, kalau apa? Setelah dibersihkan, jangan lupa dikeringkan dulu. Keringnya dari sini ya, karena kan di sini yang tadi luar, jadi yang dari sini. Kemudian sudah selesai. Bapak ini saya pasang kembali. Boleh minta tolong Mbak tadi ventilatornya dibuka dulu. Oke, sudah ya Mbak, saya pasang kembali ya Pak ya. Oke, ventilatornya dipasang lagi. Dia Pak Sehun ini tadi sudah dibersihkan bagian lubang di lehernya. Kemudian selangnya tadi juga sudah dibersihkan ya Pak, selang bagian dalamnya. Nanti semoga nafasnya lebih lega Pak. Kami akan kesini lagi 1 jam lagi untuk ngasih susu ya Pak lewat hidung, lewat selang yang ada di hidung Pak. Sebelumnya saya cek dulu untuk paru-parunya Pak. Cek respirasinya apakah setelah kita lakukan perawatan RR-nya berapa, saturasinya masih baik apa enggak, kemudian auskultasi kembali seperti itu, dokumentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Clear. Alhamdulillah. Ini sekarang teman-teman udah jam 3,3, daftar hadir dulu, terus teman-teman nanti nyoba silahkan dibagi